channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Payung Hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Wanita Rumah Depan. Ini adalah kisah yang dialami temanku beberapa hari yang lalu. Dia bercerita soal pengalamannya dengan aku di sela-sela break bekerja. Ya, dia teman kerjaku. Kami adalah sekantor. Tahun 2011 persisnya di penghujung tahun, aku sedang disibukkan dengan salah satu persyaratan sidang, yaitu skripsi. Oh ya, aku berkuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Juga saat itu aku masih berdomisili di sana. Aslinya aku bukan warga Surabaya. Di sana aku hanya menimba ilmu di kota yang penuh kenangan bagiku. Soal skripsinya, saat itu aku berniat akan melakukan penelitian di sebuah desa yang sudah aku pilih sendiri, yang akan meneliti kesehatan lingkungan di desa terpencil yang ada di kawasan Jawa Timur, karena jurusan kuliahku di bidang kesehatan masyarakat. Desanya cukup jauh kalau jarak pulang pergi dari Surabaya. Awalnya niatku memang tekad pulang pergi untuk penelitian. Capek juga tidak begitu masalah. Yang terpenting penelitianku lancar dan selesai. Toh juga cuma seminggu, paling lama aku harus pulang pergi dari desa itu ke Surabaya. Lalu 2 hari sebelumnya aku berangkat ke desa. Seperti biasa rutinitasku nongkrong dengan teman-temanku. Jadi mereka juga tahu aku akan melakukan penelitian ke desa itu. Di antara beberapa temanku, ada 2 dari mereka yang bernama Agil dan Tony, yang kepikiran menemani aku penelitian sekaligus menikmati alam di desa itu. Karena alam di desa itu memang masih sangat asri. Jadi mereka pun bilang, katanya daripada pulang pergi terus, bagaimana kalau mereka juga ikut dan menginap di desa itu sampai penelitianku selesai. Katanya juga hitung-hitung perjalanan backpackeran. Karena kita memang sudah lama merencanakan backpackeran tapi tidak pernah terwujud. Dan mereka juga mengajak kalau memang jadi mereka nemeni aku penelitian di desa itu. Setelah penelitian selesai, sebelum balik ke Surabaya, mereka mengajak camping semalam di bukit yang ada di sekitar desanya. Karena kami sebelumnya pernah ke desa itu, jadi bukit itu tidak asing untuk anak pecinta alam di masa itu. Aku berpikir kayaknya ini beneran asik, tapi aku masih bingung. Masalahnya ada tidak penginapan di desa itu. Akhirnya besoknya, sehari sebelum penelitian dimulai, kami pun ke desa itu untuk mengurus izin penelitian dan sekaligus memastikan tempat penginapan. Di hari itu kami berangkat ke desanya. Setelah beberapa jam perjalanan, kami sampailah di desa itu dan langsung ke rumah Kades untuk mengurus izin. Kebetulan juga ternyata Pak Kades sedang duduk di depan rumahnya dengan bapak-bapak desa. Kami berpikir ada acara apa rame-rame, yang awalnya kami jadi segan. Ternyata mereka cuma nongkrong saja. Yang mana izin penelitianku pun ditandatangan di tempat itu, tempat nongkrongnya Pak Kades. Tapi mereka semua welcome. Jadi kami dan teman-teman tidak terlalu tegang atau kaku. Malah kami semua disuguhi kopi.
Setelah membahas soal penelitian, aku akhirnya bertanya ke Pak Kades soal penginapan selama menjalankan penelitianku di desa itu. Awalnya katanya tidak ada, di desa itu tidak ada penginapan khusus. Tapi syukurnya salah satu bapak-bapak, sebut saja namanya Pak Usman, temannya Pak Kades, membuka harapan kami. Katanya dia punya rumah untuk tempat tinggal kami sementara. Kami semua pun senang. Akhirnya Pak Usman mengajak kami untuk melihat rumahnya. Rumahnya berada di ujung pemukiman desa. Rumah itu rumah sederhana layaknya rumah di kawasan pedesaan. Sebenarnya rumah ini dulunya tempat tinggal Pak Usman, tapi sekarang rumah ini hanya difungsikan untuk gudang. Jadi banyak barang-barang Pak Usman yang tidak terpakai ada di rumah itu. Tapi aku pun berpikir tidak menjadi masalah buatku. Yang terpenting ada air dan ruangan saja, itu sudah lebih dari cukup. Aku setuju, Agil dan Tony pun juga setuju. Rumah tempat tinggal Pak Usman sebenarnya hanya bersebelahan dengan rumah ini, tapi jaraknya kurang lebih 30 meter karena terpisah dengan lahan kosong dan pohon rambutan yang besar sekali. Di depan rumah ini masih ada salah satu rumah warga yang posisinya di pinggir jalan kecil yang berhadapan dengan rumah kami. Singkatnya, setelah kami semua setuju dan memutuskan jadi untuk menginap sementara di desa itu, akhirnya kami pamit dengan Pak Kades dan Pak Usman untuk balik lagi ke Surabaya. Karena besoknya barulah kami kembali dengan membawa peralatan-peralatan. Saat di jalan balik ke Surabaya, aku menyetir sedangkan Tony dan Agil sibuk membicarakan satu cewek yang mereka anggap itu adalah bunga desa. Saat aku dengan Pak Usman sibuk melihat-lihat dan membicarakan kondisi rumah itu, Agil dan Tony sibuk mengintip cewek yang duduk di rumah depan. Aku melihat juga si cewek itu memang sekilas seperti cantik sekali, tapi aku tidak begitu memperhatikannya karena fokusku mengobrol dengan Pak Usman. Mereka berdua semangat sekali, terutama Tony, karena katanya asik apalagi di rumah depan ada cewek bening sekali. Itu menjadi penyemangat mereka. Ya, wajar sih aku mikirnya. Ikan mana yang tidak senang kalau disuguhi kucing asin? Besoknya dari Surabaya, kami siap-siap kembali ke desa itu lagi untuk tinggal beberapa hari di sana untuk menjalankan penelitianku sekaligus menenangkan pikiran di alam desa yang indah. Kami pun pastinya membawa peralatan secukupnya, termasuk tenda, karena niatnya kami akan camping. Jujur saja, aneh rasanya. Aku membawa tenda peralatan mendaki, sekaligus membawa laptop dan perkakas kuliah. Ini momen langkah pikirku saat aku menyatukan peralatan yang sangat berbeda di tempat itu. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di desa itu. Begitu sampai, aku sendiri ke rumah Pak Usman untuk mengantarkan kiriman oleh-oleh dari ibuku, karena tanda terima kasih untuk keluarga Pak Usman yang telah memberikan tempat tinggal kami dengan gratis. Karena kemarin aku mau membayar penginapannya, tapi Pak Usman menolak, katanya dia hanya niat membantu. Terima kasih Pak Usman. Setelah itu kami masuk rumah dan kami pun beres-beres. Tapi yang anehnya, cewek rumah depan yang kemarin dilihat Tony dan Agil, saat itu posisinya masih duduk di tempat yang sama. Awalnya dari kami masih belum berpikir itu aneh, karena awalnya aku hanya menganggap itu warga yang tinggal di rumah itu. Mereka berdua malah semangat sekali, terutama Tony, yang terus-terusan kegirangan memperhatikan cewek itu. Tapi Tony terlalu feminim, karena tidak berani menyamperin langsung, beraninya cuma melihatin saja.
Siang itu sambil mengintip cewek itu, kami terus-terusan bahas dan bercanda soal bunga desa yang menurut aku juga cantik sekali. Sampai Tony sambil bercanda dan dia bilang begini, "Aku pengen jadi ulet biar bisa manjatin bunga." Itu candaan kotornya si Tony. Aku dan Agil pun cuma tertawa nanggepin candaan itu. Yang tidak kami sadari, ternyata kami sudah mulai tidak sopan. Kemudian siang itu juga aku jalan kaki sendiri mau melihat-melihat desa. Hitung-hitung observasi lapangan saja. Sekalian jalan-jalan sendiri dan melapor ke rumah Pak Kades soal penelitiannya. Sorenya aku balik ke rumah, aku masih melihat cewek itu masih duduk di depan rumahnya. Tapi disinilah aku mulai sedikit merasa ada yang aneh. Karena saat itu aku melihat muka cewek itu seperti ibu-ibu. Tidak secantik dan semudah tadi siang dan kemarin aku melihatnya. Sambil berjalan aku sempat menyapanya. "Hai Mbak." Tapi cewek itu hanya melihatku, sama sekali tidak membalas sapaanku. Di sini aku mulai berpikir, ini ada yang aneh atau cuma pikiranku saja. Tapi awalnya aku masih sempat berpikir, mungkin mbaknya kalau dilihat dari jarak yang lebih dekat tidak secantik dilihat dari jauh. Mungkin begitu. Sampai di rumah pun aku membuat kopi. Karena saat itu memang dingin sekali. Jadi kopi panas hal pertama yang aku pikirkan sampai di rumah. Aku membuat kopi, Agil dan Tony juga ikut-ikut membuat kopi. Kami duduk sambil merokok dan menikmati kopi saset panas yang nikmat sekali. Lalu aku teringat soal cewek di depan. Aku buka pembahasan soal hal aneh yang tadi aku pikirkan. "Mbak-mbak di depan dilihat dari dekat kok kayak ibu-ibu ya?" tanyaku ke Agil dan Tony. Mereka pun spontan membantah. "Ibu-ibu dasmu, orang bening kayak gitu kok. Barang seger itu cok," bantah mereka berdua. Mungkin juga aku yang salah lihat. Malamnya dengan suhu di desa itu yang dingin sekali, kami panaskan dengan bahan-bahan dan peralatan yang telah kami persiapkan, yaitu cabai, bawang, beras, dan beberapa bumbu lainnya. Oh ya, menu utamanya adalah mie instan. Ya, dengan cuaca dingin dan perut lapar, kami sedang disibukkan dengan memasak mie instan panas dan pedas. Soal beras, ya, kami makan mie instan pakai nasi. Itu leluhur kami. Setelah makan, Agil ke depan teras rumah, duduk sambil membawa kopi dan rokoknya. Tidak lama tiba-tiba Agil berlari ke dalam memanggil aku dan Tony. Dengan reaksiku yang kaget melihat Agil tiba-tiba berlari. "Ada apa Gil?" tanyaku. "Aku kaget Rek, melihat Mbak di depan. Mukanya kok beda ya?" jawabnya. Ternyata Agil kaget karena dia juga melihat muka Mbak yang duduk di depan persis seperti yang aku lihat tadi sore. Mukanya seolah menua dan semakin jauh dari kata cantik. Lalu kami bertiga mengintip Mbaknya dari pintu. Benar saja, Mbaknya ternyata masih duduk anteng yang posisinya masih sama kayak kemarin dan tadi. Cuma duduk sendiri. Aku tidak salah melihatnya. Dengan cahaya remang-remang yang berasal dari rumah itu, kelihatan sekali mukanya memang benar-benar menua. Tapi di sini pun kami sempat berdebat, bahkan masih sempat bercanda. Karena kata Tony, cewek itu masih cantik, masih sama seperti yang kemarin dia lihat. Sedangkan menurutku dan Agil jelas-jelas mukanya kelihatan menua. Kami pun berdebat. Kami sempat juga menganggap kalau seleranya Tony adalah ibu-ibu. Dia suka dengan yang tua-tua gitu. Itu maksudnya hanya candaan saja. Di sini kami memang sudah mulai berpikir itu adalah aneh. Karena sosok itu menunjukkan sosok yang berbeda dengan Tony.
Tapi tidak begitu membuat kami kepikiran yang harus was-was dan takut sekali. Sesuatu yang aneh memang sering menghampiri kita di tempat-tempat asing untuk kita. Sadar apa tidak, yang penting kita kontrol diri saja. Awalnya aku masih bisa berpikir seperti itu. Malam yang semakin larut, keadaan hening sekali, yang dibalut dengan suara-suara ambience hutan alami. Tony dan Agil sudah pada tidur. Aku masih sibuk dengan laptopku, mempersiapkan data penelitian untuk besok. Di tengah kesibukanku, samar-samar aku mendengar semacam suara keramaian dari kejauhan. Sumber suaranya seperti dari belakang rumah kami. Aku pun memperhatikan lagi suaranya. Rasanya itu semacam suara pesta, tapi pesta zaman dulu. Karena masih kedengaran suara-suara gamelan. Di sini aku mulai merinding, benar-benar merinding. Akhirnya aku bangunkan Tony dan Agil. Mereka juga mendengar. Kami sempat berpikir apa di belakang sana masih ada desa. Karena setahu aku di belakang itu tidak ada desa atau perumahan warga lagi. Tapi mungkin ada desa, kami aja yang tidak tahu. Kami coba buat keadaan untuk tidak semakin mencekam di tengah heningnya malam. Besoknya di hari kedua, aku mulai penelitian. Tapi saat aku keluar rumah, aku melihat lagi mbaknya masih duduk di depan rumahnya. Yang anehnya, aku melihat dengan jelas mukanya itu kelihatan semakin tua dari kemarin. Mukanya kelihatan seperti muka nenek-nenek berkeriput dan hitam. Seolah semakin hari mukanya berubah semakin tua dan mengerikan. Sambil keringat dingin, aku berusaha melihat ke bawah. Aku tidak berani lagi menegur, ini sudah benar-benar aneh. Siangnya setelah selesai penelitianku di hari itu, aku pun pulang. Lagi-lagi mbak itu masih duduk di depan. Aku berusaha untuk tidak melihat. Sampai di rumah, aku langsung berbicara soal itu ke Agil dan Tony. Ternyata Agil juga sudah ketakutan karena dia juga sudah melihatnya. Tapi yang anehnya, Tony, dia masih melihat kalau mbak yang di depan masih sama seperti di awal kami melihat. Cantik dan muda. Di sini aku semakin cemas terjadi sesuatu kepada kami. Daripada kenapa-kenapa, akhirnya aku ke rumah Pak Usman, berniat mau membahas soal mbak-mbak yang di depan rumah. Mudah-mudahan Pak Usman mengasih penjelasan yang membuat kami semua tenang. Tapi saat aku ke rumah Pak Usman, ternyata di rumah cuma ada istrinya. Katanya Pak Usman sedang di luar. Kemudian aku balik lagi ke rumah. Sorenya kami sedang pada diam semua. Pak Usman datang yang langsung menanyakan soal penelitianku. Aku buatkan kopi untuk Pak Usman dan kami berdua bercerita. Awalnya memang membahas soal penelitianku dan membahas soal desa itu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka pembahasan soal mbak yang duduk di depan rumah. Rumah depan itu rumah siapa ya Pak? Tanyaku kepada Pak Usman. Oh, rumah itu kosong. Ya udah, kamu jangan lihat ke sana, cuek saja. Jawaban Pak Usman yang terlihat sedikit takut dan ragu saat menjawabnya. Pak Usman cuma menjawab itu saja. Dengan reaksinya aku jadi segan untuk terus bertanya soal itu. Akhirnya setelah itu Pak Usman pun pulang. Dari jawaban Pak Usman, sepertinya Pak Usman sudah tahu kalau kami melihat sosok itu di rumah depan. Padahal sebelumnya aku sama sekali belum mengasih tahu soal mbak yang di depan. Aku semakin yakin mbak itu bukan manusia. Karena Pak Usman juga bilang rumah di depan itu kosong. Tapi yang anehnya malam di rumah itu kok ada lampu remang-remang. Aku tidak tahu siapa yang naruh dan nyalain lampu di ruang kosong. Aku tidak mengerti sama sekali dengan situasinya saat itu.
Sore itu aku mencoba mengintip lagi Mbak yang di depan. Ya, dia benar-benar masih duduk di depan rumahnya dengan muka yang menyeramkan. Lalu malamnya sikap Tony mulai aneh. Dia terus memuji kecantikan Mbak yang di depan. Tony kelihatannya tergila-gila sekali dengan Mbak itu. Padahal aku dan Agil sudah beberapa kali menjelaskan kalau Mbak itu bukan manusia. Dia tidak percaya karena memang sudah tergila-gila dengan kecantikannya. Sampai malam itu dengan udara yang dingin sekali, Tony mandi beberapa kali dan lama sekali, juga mengaca yang lama sekali. Pokoknya itu bukan seperti Tony yang kami kenal. Dia aslinya tidak selebay itu. Sedangkan aku malam itu sedang sibuk dengan laptopku, mengurus data penelitian, dan Agil menonton di laptopnya. Tiba-tiba dengan keadaan yang sudah rapi, Tony izin katanya mau ke warung depan. Karena aku juga sedang benar-benar fokus dengan laptopku. Aku mengiyakan saja. Begitu juga dengan Agil. Dia pergi, kami masih sibuk sendiri-sendiri. Malam yang semakin larut, keadaanku juga yang mulai mengantuk. Aku beres-beres siap-siap mau tidur. Aku baru ngeh ternyata Tony belum balik, padahal sudah larut malam. Aku pun memikirkan kemana si Tony pergi. Memang ada apa di luar jam segini? Ya, tapi karena aku sudah mengantuk sekali, aku tidak begitu memikirkan. Aku tinggal tidur saja. Begitu juga Agil yang sudah lebih dulu tidur. Subuhnya Tony pun membangunkan aku dan juga Agil. Dia banguninya maksa sekali. Setelah kami bangun, dia baru pulang dengan mukanya senyum-senyum, yang kelihatannya senang sekali. Dengan bangganya dia bercerita yang membuat kami kaget karena ngeri. Karena katanya semalam dia tidur dengan Mbak yang di depan. Bahkan Tony sudah melakukan begituan. Dia juga terus-terusan bercerita kecantikan wanita itu yang menggambarkan bentuk tubuhnya. Tapi aku dan Agil mendengarnya cukup ngeri karena kami tahu Mbak itu bukan manusia. Apalagi dengan wujudnya yang menyeramkan. Aku pun terus mengingatkan Tommy, tapi tetap saja dia tidak percaya. Dia benar-benar menganggap kalau wanita itu sangat cantik. Bahkan Tony mulai semakin aneh karena dia mulai bertekad akan menikahi Mbak itu secepatnya. Di sini Tony semakin aneh. Aku dan Agil dibuat bingung. Kami sempat berpikir untuk mengelapor soal ini ke Pak Usman. Tapi aku pikir-pikir lagi, sepertinya kami tidak berani melapor. Karena Tony sudah melakukan hal begituan. Kami takut diusir warga karena kelakuan tidak sopan secara norma. Singkat cerita, siangnya aku baru pulang penelitian. Ya, Mbak itu masih duduk di depan rumahnya dengan wajah yang tidak enak dipandang. Aku pun berusaha untuk tidak melihatnya. Sampai di rumah, Tony benar-benar sudah seperti orang gila. Dia meluk-meluk bantal, membayangkan kalau bantal itu Mbak yang di depan. Dia terus-terusan memanggil Mbak itu. Agil kelihatannya sudah capek melihat tingkah laku Tony. Kami pun mulai tidak memikirkan karena sedikit kesal dan takut pastinya. Saat kami sedang makan siang yang awalnya Tony berisik sekali, tiba-tiba diam sesaat. Awalnya kami mengira dia ketiduran karena kata Agil dia memang belum tidur semenjak pulang tadi subuh. Tapi sampai malam pun tiba, Tony belum juga bangun. Aku bangunin mau mengajak makan malam. Dia tidak bangun juga. Akhirnya Agil membangunkan agak kuat, tapi Tony sama sekali tidak bereaksi. Di sini kami sadar Tony bukan tidur.
melainkan pingsan. Di sini aku dan Agil benar-benar panik sepanik-paniknya. Akhirnya aku beranikan diri untuk ke rumah Pak Usman. Aku menceritakan soal ini semuanya, aku ceritakan ke Pak Usman. Setelah aku menceritakan, Pak Usman panik langsung lari ke rumah kami, melihat keadaan Tony yang sudah terbaring. Di sini Pak Usman yakin kalau rohnya Tony sedang dibawa dengan sosok di depan rumah. Ternyata memang benar, Pak Usman memang benar-benar tahu soal sosok di depan. Malam itu juga Pak Usman meminta bantuan ke Pak Kades, yang akhirnya malam itu keadaan rumah ramai dengan beberapa warga yang melihat keadaan Tony yang sudah terbaring. Ada salah satu warga desa yang kelihatannya orang yang paling dipercaya warga. Aku tidak tahu dia itu dukun atau ustadz. Yang pasti dia sepertinya mempunyai kemampuan semacam dukun. Malam itu dukun itu membacakan doa-doa dan semacam melakukan ritual ke tubuhnya Tony. Aku dan Agil cuma bisa melihat dan berharap Tony selamat. Kami sama sekali tidak mengerti Tony kenapa dan apa yang dilakukan dukun itu. Sama sekali kami tidak mengerti. Lalu tiba-tiba Pak Usman mendatangi aku, menyuruh aku memanggil Agil. Dan Pak Usman berbicara dengan kami berdua. Dia cuma menyampaikan dan berpesan kepada kami untuk jangan mengabari orang tuanya Tony dulu. Siapapun orang luar desa jangan tahu dulu soal apa yang dialami Tony. Karena warga desa mau mengusahakan mengembalikan Tony, aku cuma bisa ikutin saja. Ya, aku pun tidak mengabari siapapun soal kejadian ini demi kebaikan, karena kami tidak mengerti apa-apa di sini. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuhnya Tony, dukun itu jalan ke depan sendiri dan masuk ke rumah depan, rumah Mbak itu. Kami dan beberapa warga mengikuti jalan ke depan, tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Hanya dukun itu yang bisa masuk sendiri. Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu keluar. Kami semua duduk di jalan. Mbak itu yang biasa terlihat duduk di depan rumahnya, malam itu dia tidak kelihatan lagi. Dukun itu pun cukup lama di dalam rumah itu. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Lalu setelah kurang lebih setengah jam, dukun itu pun keluar dengan keadaan mukanya yang pucat sekali dan lemas, yang langsung terduduk di teras rumah wanita itu. Lalu dia pun langsung disuguhi minuman, karena keadaannya benar-benar seperti orang baru tenggelam. Kami pun menunggu dukun itu pulih. Setelah dukun itu pulih, dia mulai bercerita. Katanya saat itu Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai wanita, yang memang dikenal jin yang akan haus akan pernikahan. Tony sudah ada di alam mereka. Sosok itu suka dengan Tony. Dukun itu juga menjelaskan Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat dan mau balik. Tapi masalahnya hati dan pikiran Tony sudah buta. Dukun itu bisa memanggil Tony balik, tapi dukun itu tidak bisa masuk ke alam mereka. Dukun itu cuma bisa memanggil dari luar, tapi dukun itu juga berkata, "Aku bisa memanggil temanmu, tapi jangan terlalu berharap. Aku dan Agil di sini cuma bisa berdiam. Apa yang aku rasakan itu tidak bisa digambarkan karena aku merasa seperti Tony tidak bisa balik lagi." Malam itu yang mulai larut, kami semua masih duduk di teras rumah. Tiba-tiba saja terdengar suara pesta yang persis seperti kemarin malam kami dengar.
Warga di hadapan kami yang mendengar itu semuanya pada kaget. Mereka semuanya pada nyebut astagfirullah. Semuanya pada nyebut. Aku kebingungan juga melihat Agil yang kebingungan plus takut. Kenapa semuanya pada nyebut? Ternyata Pak Usman menjelaskan kepada kami, suara itu bertanda akan ada pernikahan, tapi bukan pernikahan manusia. Itu pernikahan jin atau sebangsa jin. Spontan aku pun bertanya, apa itu pernikahan jin dengan Tony? Pak Usman dan semuanya hanya diam dengan raut pasrah. Termasuk dukun itu pun berdiam. Tidak ada yang menjawab. Aku sadar dan aku merasa bagaimana yang ada di dalam pikiranku setelah itu. Apakah aku salah menanyakan sesuatu? Karena tiba-tiba semuanya menjadi diam. Malam yang semakin larut, akhirnya semuanya pada bubar. Tapi dukun itu sebelum pulang, dia memanggil aku dan Agil. Dia pun mengingatkan kami kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun itu dari rumah depan, jangan terpancing, apalagi jangan pernah masuk ke rumah itu. Dan untuk malam itu, pintu depan rumah jangan ditutup, biar saja terbuka. Katanya siapa tahu atas izin yang maha kuasa, Tony pulang. Jadi kalau pintunya tertutup, rohnya tidak akan bisa masuk dan balik ke tubuhnya. Dengan ragu-ragu, aku tetap mengiyakan. Setelah semuanya pulang, aku semacam merasa aneh soal pintu itu. Dan lebih anehnya lagi, aku menanyakan dengan Agil, kok pintu tidak boleh ditutup? Bukannya hantu atau roh bisa menembus dinding ya? Tanyaku ke Agil. Kita tidak ngerti, demi kebaikan, udah ikutin aja. Ya udah, kita ikutin aja apapun yang mereka suruh. Malam itu kami tidak bisa tidur. Aku cuma berdiam. Agil juga cuma diam termenung. Di sini aku benar-benar ketakutan, tapi yang aku takutkan bagaimana kalau Tony tidak bisa balik lagi. Aku bingung harus bilang apa ke orang tuanya, karena orang tuanya tahu kalau Tony ke desa ini menemaniku untuk penelitian. Aku bingung dan takut sepanjang malam. Lalu sekitar jam 2 menjelang subuh, yang keadaannya hening sekali, kami mendengar suara Tony menangis meminta tolong. Agil juga kaget mendengar suara itu. Lalu kami pun bingung. Suaranya beneran suara Tony. Kami mendengar jelas suaranya. Padahal tubuh Tony malam itu ada di hadapan kami yang sedang terbaring. Ingat pesan dari dukun itu, kami pun berusaha untuk tidak terpancing. Yang akhirnya kami pun cuma mendengar saja yang cukup lama sekali kedengarannya. Tapi akhirnya suaranya hilang juga. Kami pun perlahan ketiduran malam itu. Paginya aku bangun, di sini aku benar-benar sudah tidak memikirkan soal penelitianku lagi. Lalu tidak lama kemudian dukun itu datang menanyakan kondisi Tony. Pak Usman dan Pak Kades pun juga ikut datang, yang ternyata tubuh Tony mau diruqyah di hari itu. Ruqyahnya dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses ruqyah, dukun itu memanggil Tony dengan cara membisikkan ke kupingnya, "Nak Tony, kamu harus pulang." Berulang kali dukun itu membisikkan kalimat itu ke kuping Tony, hingga dukun itu pun menyelipkan nama bapak dan ibunya Tony untuk menyuruh dia pulang. Di sini untung saja Agil tahu nama bapak dan ibunya Tony. Aku tidak tahu sama sekali karena dulu aku tidak pernah memeriksa rapotnya Tony. Setelah dipanggil-panggil dan diruqyah, Tony tidak beraksi sama sekali. Dia tetap terbaring. Aku melihat wajah dukun itu yang terkesan putus asa. Semua orang sedih melihat tubuhnya Tony yang terbaring. Tapi beberapa jam kemudian, sekitaran jam 9 malam,
Tony tiba-tiba bergerak dan bangun. Dia bangun dengan keadaan lemas dan linglung sekali. Dia heran melihat sekitarnya yang sudah ramai orang-orang. Semua warga yang ada di situ pun berucap alhamdulillah. Semuanya pun pada senang. Tony akhirnya bisa kembali lagi. Dukun itu pun benar-benar senang sekali. Aku dan Agil langsung mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah benar-benar memperhatikan kami. Tapi dukun itu bilang awalnya dia ragu Tony bisa kembali. Ternyata atas izin yang maha kuasa, Tony akhirnya bisa kembali. Setelah itu semua, aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran kenapa wanita itu bisa menyukai Tony. Apakah karena kami sudah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami bercanda segera meminta maaf. Lalu aku bertanya dengan Pak Usman dan dukun itu. Pak Usman ternyata tidak menyalahkan kami, Tony, bahkan sosok itu. Kata Pak Usman, sosok itu memang sudah lebih dulu ada di desa mereka dibandingkan manusia-manusianya. Sebelumnya sosok itu tidak pernah menghantui dan menakuti warga. Semua warga mungkin tahu atau bahkan pernah melihat sosok itu, tapi tidak pernah menjadi masalah. Tapi sosok itu memang jin yang haus akan pernikahan. Mereka terkadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia sukai atau dia tidak sukai. Dicenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan orang yang tidak dia suka. Dan sebaliknya. Tapi berhati-hatilah untuk orang yang dia sukai, karena itu bisa menjadi korban pujaannya. Katanya juga jin itu sama seperti manusia yang suka dengan orang lain dengan alasan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan sosok itu suka dengan Tony. Ada alasannya sendiri yang mereka tidak tahu. Tapi biasanya sosok itu akan lebih mudah mendapatkan orang dengan jiwa-jiwa yang lemah. Maksudnya itu seperti orang yang hati, pikiran, dan imannya lemah. Itu persis seperti Tony. Aku kenal sekali bagaimana karakter Tony. Dia memang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani. Contohnya seperti awalnya dia melihat sosok itu, yang dia kira itu adalah bunga desa. Dia memang suka tapi murni karena pikiran kotor. Dia suka tapi tidak mengaitkan dengan hati dan pikiran yang baik. Dan itulah sebabnya sosok itu lebih mudah mengambil Tony. Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan warga desa lainnya pulang dari rumah kami, dukun itu mengasih pesan kepada kami. Sebaiknya besok pagi secepatnya kami pergi meninggalkan desa itu, terutama dengan Tony, karena aromanya mungkin masih tercium, dan itu masih memungkinkan dia kembali diambil dengan sosok itu. Pak Usman juga mengasih pesan kepadaku, apa yang sudah dialami Tony sebaiknya tidak untuk diumbar dengan banyak pihak, karena itu persoalan intim desa mereka yang bisa membangun kesan menakutkan soal desa mereka. Akhirnya pagi tiba, kami beres-beres dan pamit dengan Pak Usman, Pak Kades, dan dukun itu yang sudah membantu kami, bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Lalu kami pamit pulang. Di jalan pulang keadaan Tony masih lemah sekali, bahkan masih linglung. Tapi dia sudah mulai bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya sudah mulai nyambung. Sambil menyetir, aku masih penasaran sebenarnya apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat.
Katanya Tony sudah masuk ke alam mereka, tapi sayangnya Tony tidak bisa ingat banyak. Yang dia ingat, dia duduk di arak-arak layaknya arak-arak pengantin dengan sosok wanita yang wajahnya sama sekali tidak bisa ia ingat. Dia juga melihat sekitarnya yang memang tempat yang asing, bukan tempat yang dia kenal, dan orang-orangnya semuanya aneh dan menyeramkan. Tapi saat itu Tony tidak bisa merasakan takut, sedih, menyesal, bahkan marah juga tidak bisa. Cuma itu yang dia ingat saat apa yang dia rasakan saat di dalam keadaan tidak sadar. Setelah itu Tony juga minta ke aku jangan untuk menceritakan soal kejadian ini ke orang tuanya. Katanya dia malu dan takut sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tapi setelah kami sampai, aku antar Tony ke rumahnya. Tapi karena keadaan Tony yang lemas, pucat dan linglung, ibunya bertanya denganku. Dengan gagap bingung antara jujur atau harus bohong. Akhirnya aku bilang kalau Tony kerasukan saat di desa sana. Dari situ Tony terus-terusan berpesan ke aku dan Agil. Bahkan dia memohon untuk jangan menceritakan soal kejadian itu dengan teman-teman yang lain karena dia benar-benar malu. Tapi akhirnya aku mulai menceritakan kisahku karena ini juga kisahku. Bagiku aku berhak untuk menceritakan kisahku ke orang-orang. Lagi pula kisah ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi aku pikir-pikir juga tidak ada salahnya kalau aku ceritakan dengan orang yang sama sekali tidak kenal Tony dan tidak menyebutkan identitas Tony apapun itu, termasuk nama asli. Selama itu masih terjaga, semoga aman-aman saja. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Wanita Rumah Depan. Semoga kisah kali ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua. Dimanapun kita berada, disitulah kita harus berhati-hati. Jaga lisan dan kelakuan kita. Karena di tempat asing, biasanya kita tidak tahu kalau di situ ada makhluk yang tidak kasat mata. Jadi sebaiknya kalau kita berada di tempat yang baru kita kenal, lebih baik kita uluk salam dulu. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.